mulanya beliau yang menghubungin kami, beliau lihat di banner, dan awalnya waktu itu kami nggak tahu bahwa itu adalah seseorang yang pertamanya beliau orang yang supel dan sederhana. Nggak nyangka gitu kalau beliau itu orang yang terkenal gitu, karena dengan cara berpakaian yang santai, terus kemudian kita nggak nyangka bahwa beliau itu adalah orang terkenal. Nggak jauh dari tanah yang kami jual itu ada juga tanah yang milik. Sempat kita waktu itu was-was nanti beliaunya akan nilai tanah itu. Dari proses transaksi ini nilai komisinya berapa? Boleh disepilkan nggak nih? Itu sebenarnya rahasia ya. Waduh, tapi rahasia. Saya ini ya 3 digit lah. Waduh, 3 digit ya. Nah, dari sini kami bisa terus kemudian kami bisa Malaysia, Toko, dan juga saya mendapatkan uang dari kantor, jalan-jalan ke luar negeri juga. Kemudian juga bisa beli mobil baru, bisa investasi. Wow, menarik. Ya, banyak lagi ya tentunya. Halo Brighton people, teman-teman di sini pasti sudah sangat familiar dengan sosok Andri Susanto, salah satu CEO founder dari Pusat Gadai Indonesia dan Pusat Batik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemilik investor dari Holywings Group. Nah, kali ini beliau pernah membeli sebuah properti senilai 24 miliar di Bali bersama dengan agen kita di Brighton. Di sini sudah ada Bu Ira sama Pak Mahfud. Halo Bu Ira, apa kabar? Halo, apa kabar? Pak Mahfud, apa kabar? Baik. Teman-teman di sini mungkin penasaran, sebelum kita menceritakan awal mula daripada Andri Susanto ini membeli properti di Bali bersama dengan beliau, silakan Bu Ira sama Pak Mahfud mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu secara singkat backgroundnya di properti dan sudah berapa lama. Halo Brighton people, saya Ira, saya gabung di Brighton sejak tahun 2019. Halo, saya dengan Mas Food gabung Brighton jalan 2 tahunan. Oke. Baik, Bu Ira sama Pak Mahfud di sini ya. Mungkin sebelum kita menceritakan tentang sosok Andri Susanto pada saat dia membeli properti bersama dengan Brighton, pada saat itu gimana sih ceritanya awal mula Bu Ira sama Pak Mahfud ketemu sama Andri Susanto ini? Awal mulanya beliau yang menghubungin kami, beliau lihat di banner, dan awalnya waktu itu kami nggak tahu bahwa itu adalah seseorang yang terkenal. Oke, pada saat itu Andri Susanto menghubungi Pak Mahfud sama Bu Ira melalui banner. Iya. Nah, setelah itu dia menghubunginya pada saat itu menanyakan properti apa? Waktu itu yang ditanyakan adalah tanah di Jimbaran ya. Beliau tanya tentang harganya, kemudian kami jelaskan, kemudian beliau minta videonya, dan kemudian kita saling komunikasi lewat WhatsApp, dan kemudian beberapa hari beliau mengutus untuk orangnya dari Jakarta untuk ke Bali untuk cek lokasi. Pada saat beliau membeli properti ini, itu kurang lebih prosesnya berapa lama, Bu? Waktu itu prosesnya sekitar 1 bulanan ya. Iya. Saya ingat. Oh, 1 bulanan. Iya. Detailnya itu sekitar 2 bulanan. Setelah dipastikan deal itu sebulan kemudian. Jadi total dari A sampai Z itu sekitar 2 bulan. Oke, luar biasa ya Brighton people. 2 bulan proses transaksinya. Nah, ini terbilang cepat Pak Mahfud sama Bu Ira karena melihat harga propertinya juga lumayan. Nah, pada saat itu properti tanah sempat di-spill nggak atau dikasih tahu ingin dibuat usaha apa atau investasi apa gitu dari Andri Susanto? Waktu itu beliau ingin membangun villa ya, jadi ingin membangun villa untuk nanti di kemudian hari untuk keluarganya gitu. Jadi memang beliau sebelumnya udah sempat cek di beberapa lokasi. Saya tahu dari cerita dari beliau sendiri, sempat cari di Kintamani, di Seminya, dan terakhir akhirnya jatuhnya pilihan ke tanah ini. Oke, pada saat itu luas berapa Bu untuk tanahnya? Luas
luasnya berapa ya? 32 32 are. 32 are. Iya. Oke. Nah, mungkin tidak semua orang bisa ketemu dengan pengusaha hebat seperti Andri Susanto ini. Hanya orang-orang yang mungkin berkesempatan khusus ya bisa ketemu dengan beliau. Apa sih waktu itu kesan pertama yang dirasakan oleh Pak Mahfud sama Bu Ira pada saat ketemu sosok Andri Susanto ini? Kesan pertamanya beliau orang yang supel dan sederhana. Nggak nyangka gitu kalau beliau itu orang yang terkenal gitu, karena dengan cara berpakaian yang santai, terus kemudian kita nggak nyangka bahwa beliau itu adalah orang terkenal. Kita taunya waktu itu malah dari anak-anak buahnya yang ngikutin waktu cek langsung ke lokasi setelah sebelumnya yang pertama kan menyuruh untuk stafnya ya. Kemudian dari sana juga stafnya cerita bahwa beliau itu adalah orang terkenal. Saya juga kaget waktu itu. Yang selain juga ada Andrew-nya juga waktu itu juga ada Sule ya. Ada Suli ya, yang Suli gitu. Timnya beliau. Oh, Iya, sama timnya. Suli juga Oke. yang masih muda, yang Iya, miliarder Raja itu. Kripto itu ya. Iya. Jadi Awal mereka datang bareng-bareng itu kita kan ketemu itu langsung brek gitu ya. Dengan Andrew ini mereka datang itu berenam kalau nggak salah waktu itu. Terus satunya ya Suli ya. Iya. Ya. Oke, nah menarik ya teman-teman semua di sini. Jadi tidak semua orang bisa ketemu sama orang-orang sukses seperti beliau. Nah, pada saat itu Bu, ketika transaksi terjadi seharga 24 M ya, sosok dari Andri Susanto ini apakah orangnya langsung bisa mengambil keputusan atau dia sempat membuat beberapa hal yang mungkin pada saat itu butuh data, misalnya kayak dokumen-dokumen yang perlu dia cek seperti itu? Oh, pasti butuh data ya. Beliau minta kevalitan juga. Jadi nggak jauh dari tanah yang kami jual itu ada juga tanah yang mirip seperti itu. Sempat kita waktu itu was-was nanti beliaunya akan milih tanah itu. Tapi kemudian tanah itu data-datanya nggak komplit, nggak valid, istilahnya masih ada tanda tanya. Akhirnya beliau memutuskan untuk ngambil yang tanah ini, walaupun tanah yang sebelahnya itu ditawarkan jauh lebih murah. Oh iya, berarti dia lebih jodoh sama yang tanah yang dipasarin Ibu, padahal sebelahnya itu ada yang lebih murah dan dia nggak milih itu gitu kan. Yang namanya proses transaksi properti pasti akan ada selalu tantangan dan rintangannya Pak Mahfud sama Bu Ira. Mungkin pada saat proses transaksi ini, apa sih tantangan terbesarnya Pak yang pernah dialami? Kalau yang fokus yang Andrew ini tantangan terbesar itu apa ya? Ya mengakomodir keinginan buyer sama keinginan vendor. Ya, itu di awal itu ada ya kesimpangan lah, ada ketidaksamaan, tapi berjalannya waktu akhirnya kita menemukan titik temu. Ya, sehingga closing, termasuk di harga, termasuk lagi si bayarnya ini minta fasilitas. Dalam artian lahan itu kan awalnya kan memang rimbun ya, rimbun, terus kelilingnya itu banyak sampah, itu kita bersihkan, kita ya biar kelihatan bagus lah lokasi itu. Ya, jadi kita jadi agent properti itu nggak melulu hanya cukup nawarin jualan aja, tapi kita juga dalam proses negosiasi, dalam proses selama perjalanannya waktu itu kita juga harus bisa ikut dan service excellent lah gitu ke klien. Oke, nah teman-teman, dari proses panjang transaksi yang dialami oleh Bu Ira sama Pak Mahfud, kita akan belajar nih dengan sosok Andrew Susanto. Mungkin menurut Bu Ira sama Pak Mahfud, apa sih hal terbesar yang bisa kita pelajari dari sosok beliau ini? Kalau menurut saya beliau orang yang sederhana, supel, dan beliau berpikirnya tuh jauh panjang ke depan. Saya ingat waktu itu tanah ini itu bahwa staf-stafnya bilang itu jelek, nggak cocok, tapi beliau berpikirnya bukan jangka pendek, jangka panjang. Dan sepertinya beliau melihat
tanah ini akan mempunyai potensi. Jadi saya lihat juga seperti beliau kan punya usaha ya di Pusat Gadai, kemudian pusatmas.com. Nah, jauh sebelum itu beliau waktu awal mulanya merintis usaha ini kan pasti juga berpikir jauh ke depan hingga sukses seperti sekarang. Itu yang saya lihat dari sosok Ko Andrew itu, jadi berpikirnya nggak jangka pendek tapi jangka panjang. Kira-kira ini investasi yang menguntungkan itu apa gitu. Itu yang saya lihat dari sosok Ko Andrew. Ya. Ya, terus ini saya tambahin lagi, sosok Ko Andrew ini sangat jeli. Dari A, B, C sampai Z itu sangat jeli. Semua ditanya dan semua harus valid. Ya, setelah data kita kasih, kevalidannya bisa diuji, baru dia memutuskan untuk mengambil tanah yang kita tawarkan ke beliau. Ya, jadi hal terbesar yang kita bisa pelajari di beliau adalah ketelitian sama ketepatan dalam mengambil keputusan. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, menarik ya teman-teman Brighton People, cerita dari proses transaksi 24M bersama Andrew Susanto ini. Nah, sekarang Bu, sempat kepikiran nggak Bu? Karena kan harga 24M dibilang harga yang sangat lumayan tinggi. Pada saat itu apa sih yang Ibu rasakan? Pernah sempat kepikiran nggak, saya bisa nggak jual properti ini? Ada nggak yang mau beli gitu? Kalau saya sih ada keyakinan ya, jadi properti itu jangankan 24M, properti itu harga yang di atas 24M banyak, yang di bawah banyak. Jadi saya optimis dan yakin bahwa saya bisa closing properti di harga berapa saja. Oke, kalau dari Pak Mahfud? Ya, kita optimis waktu itu ya, karena memang lokasinya itu kan beachfront. Oh ya, beachfront kan. Terus depannya itu ada hutan mangrove, view-nya juga lumayan bagus. Jadi waktu itu ya tetap percaya diri lah. Percaya diri ya, optimis. Pasti ada yang beli. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran nih Pak Mahfud sama Bu Ira. Dari proses transaksi ini nilai komisinya berapa? Boleh disipilkan nggak nih? Itu sebenarnya rahasia ya. Waduh, tapi rahasia. Saya ini ya 3 digit lah. Waduh, 3 digit ya. 3 digit. Nah, dari sini kami bisa umroh, terus kemudian kami bisa ngajak jalan-jalan keluarga ke Malaysia, ke Bangkok, dan juga saya mendapatkan reward dari kantor, jalan-jalan ke luar negeri juga. Kemudian juga bisa beli mobil baru, bisa investasi. Menarik. Ya, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya tentunya. Dan ketemu dengan sosok Ko Andrew ini suatu kebanggaan. Iya, betul. Suatu kebanggaan, apalagi langsung beli di properti kami. Iya. Jadi tidak semua orang bisa ketemu beliau, ingin berpartner sama Ko Andrew. Tapi beliau ini, Bu Ira sama Pak Mahfud, dari sekian ribu agen properti ya, tidak hanya di Brighton Pak, di Bali kan banyak, tapi Bu Ira sama Pak Mahfud luar biasa. Nah mungkin terakhir sebagai penutup nih, pesan dari Pak Mahfud sama Bu Ira buat teman-teman di sana, mungkin sesama agen properti, untuk ada transaksi besar itu kan tidak mudah ya. Kita bagaimana punya mindset bahwa setiap properti itu ada pembelinya. Silakan. Pesan saya untuk agen-agen yang berada di luar sana bahwa teruslah berproses gitu, jangan pantang menyerah, jangan berhenti, karena kalau ada properti, ada pemiliknya, pasti properti ini akan ada pembelinya gitu. Jadi di properti ini kita bisa untuk closing berapa saja, mau itu nilainya ratusan ribu gitu ya, atau bahkan ratusan miliar rupiah, itu semuanya pasti bisa terjadi dan itu terbuka lebar saja. Betul. Ya. Jadi optimis lah, pasti ada pasar. Pasti ada pembelinya ya. Setiap properti pasti ada pembelinya. Mungkin pesan untuk Ko Andrew, mungkin sedang menonton video ini nih. Halo. Mungkin nanti akan saya tag juga di IG-nya. Mungkin beliau akan nonton. Silakan dari Bu Ira sama Pak Mahfud, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin Ko Andrew punya teman, punya investor lain ingin beli lagi di Bali, silakan. Kalau harapan kami sih ini
bukan beli yang pertama dan terakhir ya, pasti ada selanjutnya, dan kami berusaha untuk mungkin next transaksi kami akan berusaha jauh lebih baik servis Oke. kami dari yang sebelumnya itu sih. Jadi Ko Andro minta tolong kalau mungkin ada teman, saudara atau Ko Andro sendiri yang butuh properti, jangan lupa hubungi kami. Ya, Siap. terima kasih banyak sudah mempercayakan kami sebagai agent, dan silakan kalau mau beli Berinvestasi lagi, kembali di investasi Bali ya. kembali, silakan hubungi kami. Oke. Saya dengan Mas Bud. Dan saya dengan Ira. Dan saya juga Nuril, mungkin ingin berpartner dengan Terima saya kasih juga banyak. nggak apa-apa, Ya. Bu Hendro. Ya. Oke, thank you Bu Ira sama Ya, Pak Mahfud. terima kasih. Pertemuan kali ini luar biasa. Insight-nya nanti teman-teman bisa belajar dari proses transaksi yang dilakukan Bu Ira sama Pak Mahfud. Thank you Pak Mahfud, Bu Terima Ira. kasih. Terima kasih.